yang berjudul Pemuda yang Spesial. Dan tentunya kepada yang terhormat dua narasumber, Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bergabung di webinar. Mudah-mudahan pada malam hari ini peristiwa bergabungnya kita ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Anwar Syadat selaku Khotimul Majelis Al-Anwar Sidoarjo. Yang terhormat Ustadz Muntaga Hasyir selaku kreator media dakwah, dan semua yang malam hari ini sudah bergabung. Alhamdulillah, seperti yang sudah diinformasikan bahwa pada malam hari ini webinar ini berjudul atau terkait tentang bagaimana melihat atau menemukan sosok pemuda yang spesial. Tentu ini menjadi kajian yang sangat penting buat kita semua, karena namanya pemuda kalau cengeng, kalau mudah terluka, tersayat, dan hidupnya kurang berani, maka ini menjadi sangat risiko buat kehidupan selanjutnya, khususnya untuk kehidupan bernegara ya. Nah, tentu pada malam hari ini Ustadz Anwar Syadat selaku pembicara pertama, beliau akan menyampaikan terkait pemuda yang spesial seperti apa, karena beliau ini posisinya sebagai Khotimul Majelis Anwar juga memberikan sambutan kepada yang terhormat Ustadz Anwar Syadat, dipersilakan. Dan nanti tambahan bagi yang ingin bertanya tinggal menyampaikan raise hand, dan nanti supaya alurnya lebih tertib maka akan diatur oleh moderator. Terima kasih. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan semuanya,
Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu di dalam webinar yang kedua Majelis Al-Anwar Sidoarjo, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan istiqomah sehingga kita bisa berkumpul, bisa silaturahim meskipun tempat kita berjauhan, kita bisa silaturahim, bisa saling kenal, juga bisa sharing ilmu, bisa kajian bareng dan lain sebagainya. Dan saya sebagai pengasuh Majelis Al-Anwar Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di sini. Nanti bisa saling tanya jawab ya. Dengan materi pada kesempatan malam ini adalah menjadi pemuda yang spesial, yang nanti pemateri utamanya adalah Ustadz Muntaga Hasyir. Sebentar sebelum kita lanjutkan, Mas Rizky, hostnya Ustadz Muntaga Hasyirnya sudah datang apa belum? Coba dicek dulu. Belum? Belum, tadi sempat WA kalau agak telat 10 menit. Jadi sambil menunggu kedatangan beliau dan menunggu beliau bergabung, maka saya gantikan ya sebentar. Alhamdulillah malam ini mudah-mudahan kumpulnya kita di sini termasuk seperti apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Dan insya Allah, meskipun kita tidak hadir dalam satu tempat, dalam satu majelis, ini adalah majelis ilmu yang diridhoi oleh Allah, majelis ilmu yang dicintai oleh Allah, majelis ilmu yang insya Allah dengan kumpulnya kita di Zoom ini, insya Allah ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita berbicara tentang menuntut ilmu, dalam sebuah hadis itu dikatakan, "Iza marartum biryadil jannah farta'un." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka kata Nabi, silahkan merapat, silahkan ambil faedah, ambil manfaat di tempat itu. Para sahabat bertanya, "Mariyadul jannah, apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan taman-taman surga?" Maka Nabi itu menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan teman-teman surga adalah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Dan insya Allah ini adalah sebuah majelis ilmu dan ini juga adalah termasuk taman-taman surga. Nah, dengan kita berkumpulnya di taman surga ini seperti ini, di majelis ilmu ini, insya Allah nanti kita akan bisa saling memberi manfaat. Ya, kita bisa saling mencari nanti di surga ketika ada teman kita yang mungkin, oh, mana si fulan, kok nggak kelihatan di surga ini? Nah, kita bisa menanyakan nanti kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan? Saya pernah belajar, sharing bareng dalam sebuah majelis ilmu via Zoom, tapi kok saya nggak nampak di dalam surga ini? Nah, kita bisa saling menolong nanti di surga. Mudah-mudahan juga ini bisa istiqomah. Nanti bisa mendatangkan bintang tamu yang lain. Ya, kemarin itu Lora Ismail, ya cucunya Syekhona Khalil, sekarang temannya Lora Ismail. Ya, mungkin berikutnya nanti bisa dari para habaib, dari para kiai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa semuanya istiqomah, bisa tanya jawab. Nanti monggo bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, apalagi ini materinya adalah tentang apa tadi ya? Tentang apa? Pemuda yang spesial. Nah, seperti apa pemuda yang spesial ini? Ya, nanti masalah penjelasan ini saya tidak mau menjelaskan, tapi nanti biar Ustadz Muntaganya langsung ya yang menjelaskan. Kalau saya hanya sedikit, pemuda yang baik itu, yang spesial itu, yang 5 waktunya itu di masjid. Makanya untuk mbak-mbak ya, kalau ingin mencari suami, cari suami yang setiap 5 waktu dia itu ada di masjid. Jangan sampai mencari yang dia itu sholat 5 waktunya di rumah, ya. Karena yang kita butuhkan, wahai mbak-mbak, suami yang soleh, bukan suami yang soleha. Kok bisa nambahnya? Ya.
Dan saya juga pernah menyampaikan kepada jamaah saya ya tentang apa sih suami yang baik, apa sih istri yang baik, dan mungkin ini bisa dijadikan catatan untuk teman-teman semuanya, bukan juga bisa dijadikan pelajaran ya bagi yang belum dapat jodoh. Nanti cara mencari jodohnya seperti ini. Saya pernah menjelaskan kepada jamaah saya bahwa istri yang baik itu adalah istri yang tidak pernah apa Pak Herman masih ingat? Istri yang baik itu adalah istri yang mau diajak susah oleh suami. Masih ingat kan? Masih ingat ya. Jadi istri yang baik itu adalah istri yang mau diajak susah pokoknya ya oleh suaminya. Itu istri yang baik. Tapi yang dimaksud dengan suami yang baik itu adalah suami yang tidak akan pernah ngajak susah istrinya. Nah ya, ini catatan untuk suami ya. Jangan cuma ngajak istri susah, tapi berusaha jangan sampai mengajak istrinya susah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mudah-mudahan digolongkan menjadi orang yang taat. Amin ya Pak Herman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, dijauhkan dari maksiat. Amin ya. Mudah-mudahan diberikan badan yang kuat. Amin. Tubuh yang sehat. Amin ya. Tidak lemah syahwat. Amin. Tidak kena penyakit asam urat. Amin. Untuk laki-laki istrinya 4. Amin apanya ini jamaah di sini malah yang amin banyak ini ya. Ajak diikuti ya. Istri 1 rasa 4 gitu aja ya Pak Herman ya. Iya. Ya atau 4 dikurangi 3. Ya, wes. 1. Sama ya. Ya. Atau 1 ditambah bernuansa 4 ya. Sebenarnya 1 itu sudah lebih ya Ustaz ya. Kalau 2 malah kurang ya. Kalau 4 pas. Berani tak Pak Herman? Saya dalam posisi terus terang tidak berani. Atau ya. pasnya belum berani. Nah, jadi beraninya kalau Pak Herman ini moderator cuma kalau tidak ada istrinya ya. Kebetulan istrinya di rumah makanya berani ngomong. Nah ya, ini namanya Pak Herman ya. Ini biasanya yang menemani saya kalau majelis-majelis Sidoarjo pindah-pindah sana, pindah sini. Nah, beliau ini hobinya ngapain Pak Herman? Hobinya ngikuti Ustadz, kemudian menginspirasi. Saya itu tertariknya gini, Ustadz ini kan setiap ngasih kajian itu selalu menjelaskan 4 madzhab dan di situ saya tertarik loh. Ini asik ini. Jadi apapun yang beliau tahu terkait madzhab, beliau paparkan, terlepas apapun dipaparkan tanpa ada tutupi. Kemudian jamaah disuruh mana yang diyakini silakan diambil. Dan memang dari kami teman-teman ini lebih kepada ngambil madzhab Syafi'i ya. Tetapi kalau yang lain meyakini madzhab yang lain itu monggo saja. Artinya yang penting tidak ada yang saling menyalahkan. Ya. Menyalahkan ya gitu. Di situ saya sukanya Ustadz ya. Ya. Artinya Ustadz ini memang profilnya apapun dijelaskan terlepas itu ada yang nilai plusnya atau kurangnya, yang penting dipaparkan semua sehingga jamaah itu punya kebebasan untuk meyakini mana yang dipilih sehingga tanpa harus diarahkan akhirnya yang mengarah sendiri bahwa memang dari kelompok kami itu ini meyakini Syafi'i menjadi sebuah pilihan tanpa harus menyalahkan yang lain sehingga semuanya bisa damai. Itu yang saya suka ya. Artinya universal tapi di situ ada spesialnya gitu Ustaz ya. Makasih atas keilmunya Ustaz. Saya suka ya nggih. Matur. Jadi tujuannya itu Pak Herman, kenapa kok saya menyampaikan 4 mazhab? Ya, supaya di antara kita ini kalau ada perbedaan itu tidak mudah menyalahkan. Karena sekarang ini ya modelnya zaman now ini ya, banyak sekali orang yang ketika melihat orang lain itu beribadah dengan cara yang berbeda, dia itu langsung mudah menyalahkan. Padahal dia tidak tahu kalau orang lain itu punya dalil gitu loh. Makanya saya kalau menyampaikan kajian-kajian selalu berusaha menyampaikan dari 4 mazhab. Misalkan cara sujud, saya sampaikan semuanya. Terkadang ada yang mudah menyalahkan karena memang
pendapat golongannya itu kalau sujud dia itu harus mendahulukan tangan, akhirnya menyalahkan yang lutut terlebih dahulu. Atau sebaliknya, karena golongannya itu pakai pendapat yang lutut, akhirnya menyalahkan yang tangan terlebih dahulu. Maka saya untuk menghindarkan, untuk menjauhkan saling menyalahkan seperti itu, akhirnya saya sampaikan bahwa di antara dua pendapat itu ulama semuanya ada yang berpendapat. Ya, sip, ya. Seperti misalkan mayoritas ulama ya, mazhab Syafi'i, mazhab Mali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ketika sujud yang paling afdol adalah lutut. Lutut. Ya. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan lutut terlebih dahulu. Apakah salah yang berpendapat bahwa tangan terlebih dahulu yang harus didahulukan? Tidak. Kenapa? Karena mazhab Maliki mengatakan yang afdol adalah tangan. Ya. Jadi ulama itu berbeda, sehingga saya itu mencoba untuk menyampaikan semuanya sehingga pendapat-pendapat yang disampaikan itu fair, ya, sehingga jamaah walah ternyata pendapat yang lutut terlebih dahulu ini pendapatnya si fulan. Ternyata yang tangan terlebih dahulu itu pendapat si fulan. Silahkan monggo bisa dipilih. Tapi saat memilih ini yang harus diperhatikan juga. Terkadang ada orang yang karena kurang pemahamannya tentang bermazhab, dia itu ambil yang ringan-ringan. Oh ini ringan, mazhab Syafi'i kalau mengusap kepala cukup sebagian, akhirnya diambil. Oh ini ringan, kalau mazhab Maliki bersentuhan itu enggak masalah, enggak batal, diambil. Dicampur adukkan mazhab itu. Nah, ulama mengatakan kalau mencampur adukkan mazhab inilah yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini mengarah ke talfik. Talfik itu adalah mencampur adukkan mazhab dengan mengambil hal-hal yang mudah, diambil mudah-mudahnya. Jadi campur aduk mazhabnya. Jadi kalau kita mau bermazhab itu harus satu paket. Kalau mau mazhab Syafi'i, Syafi'i satu paket. Cara wudhunya Syafi'i, batal wudhunya Syafi'i. Kalau mau Hanafi, monggo silahkan. Tapi harus satu paket. Cara wudhunya Hanafi, batal wudhunya Hanafi. Nah, kecuali dalam keadaan darurat, boleh kita pindah mazhab. Misalkan ketika kita di Mekah, ya saat tawaf, kita kan nggak bisa menghindari untuk bersentuhan, betul? Bersentuhan. Sedangkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bersentuhan, ya laki dan perempuan, meskipun dengan istri itu batal. Nah, makanya kalau di mana? Saat tawaf di Makkah itu bisa kita pindah mazhab ke mazhab Maliki. Tapi untuk pembahasan itu bisa kita lanjutkan kapan-kapan ya. Pendapat masalah 4 mazhab tentang bagaimana cara sholat bisa kita lanjutkan kapan-kapan karena ustadznya sudah hadir ya. Maka saya kembalikan ke moderator. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang fikih ibadah, fikih sholat, fikih wudhu, monggo nanti akan kami jawab jika kami mengetahui jawabannya. Monggo Pak Herman. Ya, oke. Assalamualaikum Ustadz Taga Hasyir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah jenengan senyum-senyum ini sudah dalam keadaan bahagia. Kiai Anwar sehat, sudah Kiai bisa Anwar. bergabung. Iya. Ini Ustadz Muntagazir pada Iya, malam siang. hari ini, ya jenengan Ustadz Anwar Syada dan semua yang bergabung di webinar ini. Atas izin Allah, semoga peristiwa ini semoga bergabungnya kita di forum ini menjadi sebuah peristiwa yang bisa mendatangkan manfaat. Karena bagaimanapun kajian judul ini terasa penting banget ya, karena judulnya pemuda yang spesial ya. Ya, kita kalau coba cek ke belakang ya, artinya pemuda ini dari kurva kependudukan itu kan jumlah porsinya luar biasa, presentasinya. Betul. Artinya kalau pemuda ini tidak diramut, kalau pemuda itu cengeng, hidupnya cuma jaga tidak berani, mudah putus asa, hatinya gampang luka dan tersayat, serta mudah curiga. Ini kan suatu yang tidak asik buat kehidupan negara selanjutnya, ya. Sehingga pada malam hari ini jenengan nanti coba paparkan pemuda yang spesial, yang ideal dari kacamata keilmuan keagamaan
itu harus seperti apa sehingga teman-teman yang pada malam hari ini yang usianya muda bisa mengambil makna dan manfaat untuk diterapkan, dan yang bergabung ini usia ibu-ibu yang punya anak pemuda ini bisa diketok tularkan. Mudah-mudahan peristiwa pada malam hari ini tidak ada sesuatu yang tidak bermakna, dan jenengan bisa hadir, ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan barakallah untuk kita semua. Nah, ini tibalah saatnya untuk yang terhormat Ustadz Muntaghashir memberikan pemaparan kepada yang bergabung ini, dan saya sebagai moderator ini supaya alur menjadi tertib bagi yang ingin bertanya, entah ditujukan ke Ustadz Anwar Syadat atau ke Ustadz Muntaghashir, monggo saja. Kalau masalah pemuda ini fokus memang haknya jenengan Ustadz ya. Kalau masalah fikih itu bisa ke Ustadz Anwar Syadat. Yang penting pada malam hari ini terkait keilmuan, kajian apapun, semoga menjadi khasanah yang bermanfaat buat kita semua. Monggo Ustadz dipersilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tes, ini suara saya jelas kan? Cek. Jelas banget Ustadz. Baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa billahi hawli wa i'tisami wa mali illa satruhu mutajallila fa ya rabbi antallahu hasbi wa quwwati alayka i'timadi dhari'an mutawakkila amma ba'du. Teman-teman sekalian, para pemuda-pemudi, para cowok, cewek, bapak, ibu, ini saya sebelumnya enggak tahu ya kisaran audiensnya itu di usia berapaan. Saya pikir yang hadir ini pemuda-pemuda semua. Tapi saya dengar dari moderator barusan katanya ada ibu-ibu juga. Untuk semua yang hadir dan khususnya untuk semua panitia, para yang bertugas untuk kelangsungan acara ini dan moderatornya, dan terutama kepada Al-Mukarram Kiai Anwar Musyaddad. Saya berharap bisa berjumpa dengan beliau di dunia nyata. Bukan hanya di virtual seperti ini. Saya berharap bisa mengalami berkah dan ilmu kepada beliau, dan sangat senang sekali seorang pemuda yang lebih muda malah dirangkul, diajak sama yang senior untuk ikut bermanfaat, berkontribusi, berbicara dengan teman-teman, adik-adik, pemuda-pemuda sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah dan karunia-Nya lah kita malam hari ini bisa bersama-sama. Walau mungkin jarak memisahkan kita semua, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak butuh jarak, tidak butuh perbedaan tempat, tidak menjadi penghalang. Akhirnya kita semua bisa bersatu. Ini ibaratnya kita lagi majlisan. Ibaratnya kita lagi di satu majlis. Perbedaan jarak dan tempat. Alhamdulillah. Semoga fadilah-fadilah atau yang tadi disampaikan, dikutip oleh Kiai Anwar Musyaddad tentang khilafud dzikr, tentang taman-taman surga, itu juga kita dapatkan pada malam hari ini, sekalipun perkumpulan kita melalui virtual. Alhamdulillah, dan tentu salawat dan salam kita haturkan dan kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kebaikan umatnya, kebaikan dunia dan akhirat. Baik teman-teman sekalian, tema daripada pertemuan kita pada malam hari ini yaitu menjadi pemuda spesial. Ini sebelum saya membahas lebih jauh, saya ngerasa kayak insecure ya. Saya merasa kurang percaya diri karena saya sendiri juga masih jauh dari kata pemuda spesial itu. Tapi bismillah, min babit ta'awun 'alal birri wat taqwa, sekalipun saya belum cukup pantas untuk membahas itu, tapi untuk saling tolong, mengingatkan satu sama lain, berbagi ilmu, manfaat, maka bismillah. Kalau merunut kepada pendapat agama, kita sebelum membahas tema ini lebih jauh, kita perlu bertanya, siapa pemuda itu? Jadi sebelum membahas bagaimana menjadi pemuda spesial, pemuda itu siapa? Itu pertama.
Di dalam beberapa kitab, beberapa referensi, salah satunya Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam Sabilul Iddikar, beliau mengatakan bahwa usia muda itu, umrus syabab, itu usia yang dari masa baligh sampai usia 40. Jadi yang masih kisaran di antara kurang lebih taruhlah usia balighnya 15 tahun misalnya, atau 10 tahun. Karena usia baligh kan dari 9 sampai 15 tahun itu, atau di minimal 9 tahun, maksimal 15 tahun, dari usia akil baligh sampai usia 40 tahun. Ala khilafin fi dzalik. Ada yang mengatakan sampai 30, ada yang mengatakan sampai 35. Itu usia muda. Jadi selama berada di usia itu, seseorang disebut pemuda. Dari usia baligh sampai 30 atau 35 atau 40. Nah, sekarang orang yang ada di masa itu, bagaimana menjadi orang yang spesial? Pertama yang perlu kita ingat, godaan manusia itu paling besar ada di mana? Ada di usia apa? Orang bilang, sering tuh orang-orang yang bapak-bapak sering ngomong sama anak muda, kamu belum tahu apa-apa anak muda. Ujian paling berat itu nanti kalau sudah menjadi bapak, sudah popok habis, kata bapak-bapak. Padahal kalau kita bertanya kepada hadis, yang paling berat itu ujiannya anak muda. Mungkin kalau secara materi, secara tenaga, mungkin yang paling capek orang yang di usia 40 ke atas, mungkin dia sibuk mikirin anak. Tapi kalau ujian agama, maka yang paling berat adalah anak-anak muda. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, syirarukum uzzabukum. Yang paling buruk di antara kalian biasanya adalah kalangan bujangan di antara kalian, yaitu para pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu cenderung bisa ditarik kemana-mana. Beda dengan orang-orang yang sudah mapan, udah tua. Orang yang usianya 40, dia sudah sibuk buka warung misalnya. Atau dia sibuk bekerja kantoran. Dia punya rutinitas yang tidak bisa diganggu hidupnya. Kalau pagi mau siapapun ngajak nongkrong, nggak bakal mau. Enggak. Atau malam diajak nongkrong, enggak, besok saya punya kerjaan. Itu orang tua. Tapi pemuda-pemuda nih biasanya labil. Bisa ditarik kemana-mana. Makanya karena ujiannya paling berat, sampai-sampai di dalam agama ada kemuliaan yang Allah berikan kepada pemuda yang bisa menjaga masa mudanya. Sampai dikatakan di dalam sebagian hadis, kata Rasulullah, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak akan mendapat naungan di hari tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Ketika menyebut 7 golongan itu, salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak sibuk dengan dunia. Pemuda pada umumnya, tapi dia sibuk memperbaiki diri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis qudsi Allah pernah berfirman, kata Allah, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu anta indi ka ba'di malaikati. Kata Allah, wahai pemuda-pemuda yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, kalian bagiku setara dengan para malaikatku. Jadi kedudukannya, bayangkan, kedudukan pemuda yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, tidak terjerumus kepada kemungkaran-kemungkaran yang didorong oleh keinginannya, maka orang pemuda-pemuda tersebut di sisi Allah, ini bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah, dia kedudukannya setara dengan para malaikat. Bayangkan, para malaikat itu ibadun mukramun, kata Allah, hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk-makhluk yang suci. Nah, pemuda yang seperti itu, yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dia di sisi Allah setara dengan para malaikat. Dibayangkan betapa mulianya pemuda-pemuda yang tumbuh kembang di dalam kebaikan, mampu mengendalikan hawa nafsu liar kepemudaannya. Karena dia mungkin di mata manusia tidak terlihat seperti bernilai apapun, tapi ternyata di sisi Allah justru dia setara dengan para malaikat-malaikat yang bertasbih sepanjang waktu, sepanjang zaman di atas langit. Semoga kita semua termasuk dari pemuda-pemuda yang seperti itu. Dan teman-teman sekalian, pemuda ini adalah usia keemasan.
Teman-teman itu kalau punya keinginan, jangan pernah tunda lagi. Orang yang menunda, dia pasti akan menuai penyesalan. Catat itu baik-baik, teman-teman. Apa yang kalian inginkan, kejar hari ini. Jangan tunggu esok, apalagi lusa. Kenapa? Karena orang yang menunda, itu pasti menuai penyesalan. Dan kalian sekarang, kita ini, orang yang ada di usia muda tadi, adalah orang yang sedang berada di usia keemasannya. Usia keemasan. Usia yang paling produktif. Kalian kalau pengen mencapai suatu kebaikan, jangan nunggu nanti. Makanya kata para ulama, kalau ada orang usia 50 tahun, 60 tahun, dia sholat, dia rajin pegang tasbih, rajin puasa sunnah, ya udah nggak kaget. Orang udah 50, udah 60, nggak mengherankan lagi, nggak mengagumkan lagi, tapi pemuda bisa menjadi melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, disitulah yang luar biasa. Jadi jangan pernah tunda. Asal teman-teman tahu sekalian bahwa semua para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, mereka mencapai puncak prestasi di dalam kehidupannya di usia berapa? Di usia muda. Nggak ada yang mencapai itu. Jarang sekali ada yang mencapai prestasi yang tinggi di usia yang tua. Rata-rata 30, 25, ada maksimal 40. Para nabi banyak di usia 40. Jadi semuanya kisarannya di usia muda. Jangan nunggu prestasi itu hanya 1001. Ada orang yang bisa berprestasi di hari tua, sedang di masa mudanya dia hura-hura saja. Jadi masa muda ini masa yang sangat krusial, yang bisa menentukan pakem kehidupan kita. Sampai kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad di dalam hadis, lan tazula qadama 'abdin, kata Rasulullah, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'i khisal. Kelak kaki setiap manusia di hari kiamat tidak dapat beranjak sebelum ditanyakan tentang 4 perkara. Jadi ada 4 hal yang dipertanyakan kepada setiap manusia sebelum kaki mereka beranjak, sebelum kaki mereka bergerak. Apa dari pertanyaan itu? 4 pertanyaan itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna. Seumur hidupnya dibawa kemana? Apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya? Kemudian setelah umur ditanyakan, ada pertanyaan khusus dari Allah, wa an syababihi fima ablah. Lalu setelah umurnya dibawa kemana? Masa mudanya mendapat apa? Pencapaian apa yang telah diraih di masa mudanya? Jadi masa muda, kata para ulama, wa hadza su'alun khasun ba'da su'alin 'am. Itu adalah pertanyaan khusus setelah pertanyaan umum. Jadi pertanyaan usia ditanyakan dulu. Usiamu ini dibawa kemana? Kamu hidup di bumi, hidup di dunia 60 tahun, dibawa kemana? Setelah dijawab, saya mendedikasikan usia 60 tahun ini ya Allah menuju puasa, sholat, beribadah, dan lain sebagainya. Itu ditanya lagi. Oke, masa mudamu, apa yang kamu dapat di masa mudamu? Nah, ini pertanyaan sebelum kelak di akhirat, penting untuk kita tanyakan sekarang. Di usia kita, di masa muda kita sekarang ini, kita sudah jadi apa? Bukan harus tentang duniawi, tapi bisa juga justru tentang akhiratnya. Di usia kita saat ini, sholat kita itu seperti apa sih? Zikir kita seperti apa? Sholawat kita seperti apa? Oh, kan masih muda Ustadz, jadi nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu. Telat-telat nggak apa-apa, pokoknya sholat. Terus kamu mau sholat awal waktu, mau sholat di masjid, kata Kiai tadi, mau sholat di masjid nunggu kapan? Nunggu ketika sudah perlu tongkat gitu? Kan enggak juga. Iya kalau usianya nyampe ke masa itu, ke masa bertongkat itu. Kalau ternyata harus berakhir hidupnya sebelum ketemu tongkat, disitulah letak penyesalannya. Makanya orang yang menunda pasti menuai penyesalan. Kita harus belajar dari sejarah. Orang-orang hebat di masa dulu itu jangan kira di usia tua, di usia kita semua ini, orang-orang di masa dulu itu sudah mencapai kehebatan puncak prestasi-prestasinya. Di saat kita hanya sibuk main gaplek di pos kamling, anak-anak muda seperti kita main gaplek pakai beginian tuh, pakai japitan, semalaman cuman ngopi. Saat kita sibuk di usia kita dengan hal itu,
Kadang atau anak-anak muda sekarang main game, main COC misalnya, apa PUBG, FF, apa segala macam game-game sekarang tuh. Ada yang main ular doang diputar-putar sampai 3 jam tahu anak muda sekarang. Teman-teman harus tahu, saya nggak menyalahkan kalian yang main game ya. Cuman kalian itu ketika main game itu perlu ingat, kalau di usia kalian saat main game itu, orang-orang dulu Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usia 22 tahun atau 23 atau 24 tahun, nggak nyampe 25 tahun. Di usia kurang dari 25 tahun, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Sedangkan kita di usia itu, nih main ular doang. Ini bukan saya melarang teman-teman, itu nggak dosa teman-teman, selama tidak menggugurkan kewajiban. Silahkan main game. Cuman ketika kalian lagi main game, lagi asik banget, sambil merenung juga dong. Iya ya, saya di usia sekarang kok cuma main game? Atau kok cuma ini doang? Apa yang saya dapat? Sedangkan Muhammad Al-Fatih, kita itu taruh cita-cita itu yang tinggi. Jangan cita-cita, yang penting makan. Jangan kayak gitu. Muhammad Al-Fatih itu di usia kurang dari 25 tahun menaklukkan Konstantinopel. Imam Syafi'i. Ini kalau kita ingat Imam Syafi'i, madhab kita yang tadi disinggung oleh Kiai Anwar, kita perlu malu teman-teman. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun hafal Al-Quran. Waduh, kalau ingat sama Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Al-Quran, kita itu perlu menangis berhari-hari. Kemana kita ini? Usia 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, tebel segini nih, hafal Imam Syafi'i. Padahal di antara santri Imam Malik, Imam Syafi'i itu paling miskin, nggak mampu beli buku, nggak mampu beli kitab, nggak mampu beli pena, beli bolpen loh, nggak mampu Imam Syafi'i. Bahkan diriwayatkan kata para ulama, Imam Syafi'i itu kalau lagi ngaji ke Imam Malik, gini-giniin tangannya. Teman-temannya itu lagi nulis, Imam Syafi'i itu gini-gini. Mencoba menyembunyikan biar tidak terlalu kentara gitu. Orang lain lagi nulis, terus Imam Syafi'i diam kan nggak enak. Jadi dia nulis-nulis gini. Nulis-nulis ke tangannya, padahal yang dituliskan jarinya. Tulis-tulis gini. Terus kata Imam Malik, ditanya sama Imam Malik, kamu main-main ya ngaji sama saya. Yang lain sibuk nulis, kamu cuma mainin tangan. Kata Imam Syafi'i, saya melakukan ini untuk menyamarkan wahai guru, karena saya tidak punya uang untuk membeli bolpen. Tapi tidak satu pun yang engkau ucapkan kecuali sudah saya hafal. Kaget Imam Malik. Beneran. Tadi saya ngajar 1 jam 20 hadis lengkap dengan rijalus sanad, dengan para riwayat sanad-sanadnya. Kamu ingat? Ingat kata Imam Syafi'i. Coba sebutkan. Imam Syafi'i mengulang apa yang Imam Malik ajarkan selama 1 jam tanpa keliru satu huruf pun. Itu terjadi di masa berapa? Di usia 10, 11, 12 tahun. Kita kemana? Ini otak kita ini lagi produktifnya. Jangan cuma dibawa mikir yang enggak. Yuk tingkatkan mimpi kita setinggi-tingginya. Taruh cita-cita setinggi-tingginya. Imam Syafi'i loh, usia 15 tahun. Kata Imam Malik, kamu sudah boleh duduk di kursi setara dengan para ulama-ulama besar yang usia 50. Usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti. Ini perlu menjadi renungan sama kita. Kita ini kemana? Al-Khawarizmi, teman-teman kalau tahu Al-Jabar. Al-Khawarizmi itu merumuskan Al-Jabar itu di usia 20 tahunan. Kita ngapain sih? Kita ini membuang masa muda kita ini kemana aja? Ini sebelum saya membahas apa kiat-kiat menjadi pemuda spesial, saya pengen merefleksi dulu sebelumnya bahwa kita ini sudah sangat jauh tertinggal. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi Rasulullah itu hijrah teman-teman ke Madinah. Makkah itu kafir, diisi oleh penduduk-penduduk yang menyembah berhala. Kemudian Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk menaklukkan kota Makkah, mengislamkan kota Makkah. Rasulullah berangkat ke Makkah, membawa banyak pasukan, tapi tidak untuk perang. Ini ceritanya panjang. Tapi intinya setelah Makkah ditaklukkan, penduduknya menggunakan aturan Islam di Makkah. Rasulullah pulang kembali ke Madinah dengan berkata, saya tinggalkan kota Makkah dengan pemimpin yang saya percayai bisa menjaga Islam di Makkah. Siapa pemimpinnya? Pemimpin yang dipercaya Rasulullah memimpin kota Makkah atau gubernur pertama di kota Makkah. Itu kalau tidak salah namanya
Sayyab bin Usaid kalau tidak salah. Attab bin Usaid kalau tidak salah. Saya lupa, bin Usaid kayaknya namanya. Itu kata para ulama, usianya tidak lebih 20 tahun. Bayangkan Rasulullah mempercayakan satu kota dengan aturan Islam kepada anak muda usia 19 tahunan. Apakah mungkin karena dari kecil si Asab ini, si Attab ini mungkin dari kecil sudah ada sama ibunya diajarin ngaji? Enggak, teman-teman. Yang dipercaya Rasulullah ini orang yang mu'allaf, yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Bayangkan coba. Ketika penaklukan, bukan Islam sebelumnya. Rasulullah masuk ke Mekah, membersihkan Ka'bah dari berhala, memerintahkan Sayyidina Bilal untuk naik ke atas azan. Ini si pemuda ini masih kafir. Si Attab ini masih kafir. Bin Usaid, dia berkata ketika mendengar kumandang azan Bilal, dia berkata, beruntung ayahku tidak sampai dengar kalimat ini. Dia mencaci kalimat azan. Sial banget aku harus hidup di masa Mekah sudah mendengar kalimat ini. Beruntung ayahku tidak mendengar kalimat ini. Dia ngomong kayak gitu sendirian. Ngomel dalam kayak ngedumel gitu. Sial banget aku. Ayah itu beruntung nasibnya. Enggak sampai hidupnya enggak sampai mendengar kalimat seburuk ini. Kalimat adzan yang dimaksud. Dia mencaci adzan. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW dipanggil. Heran tuh, dia nggak ada yang tahu. Ketika dia ngedumel tuh nggak ada yang tahu. Rasulullah bilang, aku tahu yang kamu ucapkan, wahai anak muda, wahai bin Usaid. Seketika itu dia bilang, kalau seperti ini saya percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Karena nggak ada satupun orang yang tahu ketika saya ngedumel. Keimanan yang seperti itu, orang baru mu'alaf, Rasulullah melihat tekad anak muda itu dan memberi tanggung jawab kepada anak muda biar merasa kalau mereka dipentingkan. Akhirnya oleh Rasulullah, kamu jadi pemimpin di kota Mekah, jadi gubernur, didampingi oleh Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz bagian yang ngajar agamanya, dia yang bagian mengurus ke urusan-urusan yang ada di Mekah, menjadi pemimpinnya. Di usia 19 tahunan. Jadi kita itu sebenarnya anak muda ini, asal kita mau, kita bisa ngapain aja. Asal kita mau. Yang pertama, ini saya masuk ke poin, musuh anak muda kalau pengen jadi anak muda spesial. Musuh yang pertama adalah rasa malas. Hati-hati teman-teman. Rasa malas itu memang nggak bikin kalian kelaparan saat ini. Nggak bikin kalian ketinggalan fashion. Mager kalau kata anak sekarang. Mager tuh nggak bikin kalian gimana-gimana. Tapi mager itu sama dengan membunuh masa depan kalian sendiri. Kalian itu sama dengan menghentikan perkembangan masa depan kalian sendiri. Dengan mager, dengan malas-malasan itu. Belajar itu teman-teman, ada teman-teman yang suka nanya, kalau nggak diizinin mondok sama orang tua gimana karena dibutuhkan oleh orang tua. Ada yang saya nggak bisa kuliah, ada yang bilang saya putus sekolah dan lain sebagainya. Asal teman-teman mau belajar dimanapun, kapanpun sih, detik ini kalian bisa belajar apapun. Asal punya kemauan. Siapa tuh? YouTuber, ini eranya anak muda. Vicky Naki, teman-teman tahu Vicky Naki kan? Anak muda yang bikin YouTube, dia belajar bahasa dari rumahnya doang. Cuman lihat tutorial-tutorial di YouTube. Nggak ikut les, nggak ikut apa. Dia belajar dari rumahnya karena masa pandemi. Dari awal pandemi. Di dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun, dia bisa berbicara 5 atau sampai 6 bahasa. Dari mana? Belajar dari YouTube. Gunakan dong ini fasilitas kita dapatkan di era sekarang nih. Kita punya gadget, jangan cuman untuk hal-hal nggak penting doang. Ini tahaddusan bin nikmah, orang yang berdiri yang duduk di hadapan teman-teman sekarang nih yang lagi diminta untuk ngomong. Saya teman-teman nggak pernah tahu, nggak pernah kenal sama bangku sekolah. Nggak pernah. Saya dari lahir memang lahir di pesantren sama abah, udah nggak usah sekolah SD, pokoknya ngaji tok. Ngaji doang, nggak pernah saya belajar ABCD itu saya nggak tahu. Ini Bapak Budi, saya cuma dengar ceritanya doang. Tapi saya juga di saat itu ini sebagai motivasi aja ya. Di awal-awal teman-teman saya, anak-anak SD itu udah pada jago baca, saya belajar sendirian di rumah. Saya belajar ke kakak saya, belajar ke mbak saya, belajar cara baca. Saat saya baca lancar, tiap ketemu buku saya baca. Baca buku, baca novel, belajar. Maksudnya, nggak ada ceritanya kita nggak punya akses untuk belajar. Asal kita mau.
yang menjadi masalah adalah rasa malas. Rasa malasnya itu kita yang enggak. Aduh, kalau udah sama rasa malas tuh, kita tuh anak muda sekarang itu paling doyan sama mager tuh. Mager dari belajar tuh yang paling membunuh masa depan kita, teman-teman. Kalau mau jadi pemuda spesial, tinggalkan rasa malas. Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila atqana. Kata Rasulullah, hamba yang dicintai Allah itu yang ketika bekerja dia kreatif dan produktif, bukan cuma diem doang. Dan ini juga perlu juga menjadi renungan. Teman-teman tahu nggak, para ulama tuh dulu di dalam dunia literasi misalnya, ada yang mengarang kitab itu sampai 500 kitab. Al-Jahid, Abi Hayyan, itu ada yang menulis kitab sampai 700 kitab. Dan satu per kitabnya itu tebel-tebel semua. Bukan hanya tebel, detail, rinci pembahasan yang tinggi-tinggi yang harus melalui proses pemikiran panjang. Tapi mereka kok bisa nulis kitab sampai ratusan? Kita tahu nih, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang sudah wafat tentunya di tahun 2005 kalau tidak salah. Beliau punya karya lebih dari 100 atau ada yang bilang 200 buku. Dan rata-rata semua tulisan para ulama itu ditulis di usia kapan? Di usia 20 sampai 40. Imam Nawawi, Imam Ghazali, ulama-ulama besar kebanyakan wafat sebelum usia 50 tahun. Tapi tulisannya sudah ratusan, sudah puluhan. Berarti tulisan-tulisan itu 90% semua kitab yang berjajaran di rak-rak buku pesantren sekarang yang jumlahnya sangat banyak itu semua ditulis di usia 20 sampai 40. 90% dari kitab-kitab itu ditulis di usia tersebut. Jadi, yuk yang pertama hapus rasa malas tuh. Kalau teman-teman mau tahu ada sesuatu yang enggak teman-teman dengar sesuatu kemudian enggak paham. Ini apa maksudnya? Jangan diem. Ya udah, enggak ngerti enggak apa-apa. Buka Google. Ini kalau tentang pengetahuan umum ya. Ada orang ngomong kontroversi. Dengar kalimat kontroversi, teman-teman bertanya, kontroversi itu apa sih? Jangan cuma ikut-ikutan, cari di Google, baca artikel sebanyak-banyaknya, arti kata kontroversi. Semudah itu kok belajar. Kalau itu tentang perkara agama, sekarang ada banyak cara. Kalau untuk Google misalnya, kita bisa tulis pertanyaan topik fikihnya, kemudian tulis NU online misalnya di belakangnya, nanti muncul pendapat-pendapat fikih. Dan kalau teman-teman punya akses, banyak sekarang orang-orang yang bisa menjawab di sosial media sudah banyak. Asal teman-teman mau aja. Ada yang nggak mampu mondok, tapi kalian bisa kok akses. Tentukan following Instagram kalian tuh, jangan cuma follow artis-artis. Ada teman-teman yang followingnya itu ribuan, bukan followers ya, followingnya orang yang dia follow itu ribuan. Tapi pas dicek siapa, orang-orang yang nggak memberi keuntungan sama sekali buat dunia dan akhirat kita. Terus ngapain mereka dibiarkan tampil di beranda kita setiap hari? Tiap kita udah tahu kita habis sholat langsung buka HP, tapi yang di-follow malah orang-orang begituan. Bukan merendahkan orangnya loh ya, tapi buat kita, apa manfaatnya memfollow orang-orang itu? Yang sampai bisa lebih penting dari zikir setelah sholat kita. Jadi paling tidak, oke lah kita ini lemah di bidang ibadah misalnya. Paling tidak apa yang kita follow di Instagram, apa yang kita follow, yang kita subscribe di YouTube, itu harus berkualitas, harus berguna untuk dunia atau akhirat kita. Follow ustadz-ustadz, atau follow akun-akun yang mengedukasi, ada pendidikannya. Sehingga waktu yang kita buang main-main HP itu ada gunanya. Ada isinya, ada feedbacknya buat kita. Ngefollow 100 orang, semuanya orang bermanfaat. Sedangkan kita main HP terus. Ketika buka HP, 100 orang yang kita izinkan untuk tampil di beranda adalah orang yang berguna buat kita, yang memberikan feedback baik, vibe positif untuk kita. Jadi yang pertama itu rasa malas, hapus rasa malas. Yang kedua, tentukan tontonan kalian itu. Apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat, itu tentukan, harus yang berkualitas. Baca juga, jangan cuma diem doang, baca. Kemudian yang ketiga, tinggalkan perkara-perkara yang bisa menghancurkan kita sebagai hamba Allah. Karena setinggi apapun prestasi duniawi kita, ujung-ujungnya yang kita cari adalah husnul khatimah, teman-teman.
dan pemuda, cewek-cewek cantik dengerin, cewek-cewek cantik yang ada di kali ini nih, anak-anak muda nih yang lagi suka-sukanya skincarean, suka ini, suka itu, suka bedak, suka make up. Ingat, kulit kalian itu makanan ulat nanti. Boleh kalian rawat, tapi jangan sampai itu dijadikan prioritas utama lah, yang sampai mementingkan, menjadikan itu kepentingan nomor satu. Kalau urusan make up, kalau urusan skincare, lewat semuanya, mau sholat, mau pengajian, itu nomor 1000. Itu kan keliru kalau demikian. Boleh teman-teman tuh make upan, boleh, silahkan, terserah, skincarean silahkan, tapi jangan jadikan itu prioritas utama, karena teman-teman harus ingat, kulit yang mulus, kulit yang manis itu menurut kalian, nanti itu makanannya ulat, paling tidak nanti keriput. Kalau nggak ngomongin kematian, nanti keriput. Lan yusliha syai'un ma afsadahu dahru. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah dirusak oleh zaman. Kalau kalian udah umur di atas 40, mau pakai apapun ya nanti pasti ujung-ujungnya keriput juga, kendor juga. Ya buat yang cowok-cowok misalnya. Sampai kapan anak muda menilai prestasi kalian itu dari outfitnya, dari gadgetnya? Kalau udah pakai iPhone, kalau udah pakai HP-HP bagus, seakan-akan sudah mencapai puncak karir. No, ingat, kita statusnya sebagai hamba. Hentikan, jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang membuat kita gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah minal al-kabair, dosa-dosa besar. Jangan sampai terlibat di dalam tindakan-tindakan kriminal, teman-teman. Dijaga apa yang bisa mengarah kepada hal itu, pergaulan yang bisa mengarah kepada hal itu, tinggalkan. Bukan karena kalian lebih baik dari mereka. Oh, saya nggak mau temenan sama teman yang mabok, saya nggak mau temenan sama teman yang judi, saya nggak mau temenan sama teman yang free sex. Bukan kalian lebih baik dari mereka, justru karena kalian lebih lemah. Artinya, bukan untuk sok suci, kan orang suka bilang, ah sok suci lo nggak mau temenan sama saya. Jawab ke mereka, enggak, saya bukan sok suci, karena saya lebih buruk dari kamu. Mungkin kamu berteman dengan mereka, kamu aman. Saya nggak mampu menjaga diri, saya takut kalah. Jadi hindarin pergaulan, circle yang toksik, yang nggak sehat seperti itu, tinggalkan. Jangan dengan alasan, nggak apa-apa kan, nambah pengalaman, bergaul dengan mereka. Iya, sekarang kalian bilang kayak gitu, esok makin dekat, lusa kalian dibawa ke penjara. Nyesel kalau udah kayak gitu. Jadi hindarin teman-teman pergaulan, lingkungan yang tidak sehat, yang berpotensi ke arah itu dijaga, ditinggalkan. Dan juga ya secara umum al-kabair, mulai dari hal-hal kriminal, termasuk ini 2 hal yang sangat penting. Bentar Mas moderator, saya minta waktunya 2 menit, bentar. Saya mute dulu bentar 2 menit. Ya, monggo silakan Ustaz. Monggo. Ya, kita tunggu sebentar. Beliau tadi minta izin 2 menit. Ya, kita toleran 4 menit lah. Barangkali beliau masih ke belakang. Kita tunggu saja. Nanti seandainya lebih dari 5 menit, maka akan diisi oleh Ustadz Anwar Sadat. Karena tadi Ustadz Muntaga Hasyir menyampaikan dengan singkat, mohon maaf saya izin 2 menit. Nah, 2 menitnya itu belum tersampaikan. Jadi saya terjebakkan sendiri. Secara umum, kalau pas hawa dingin biasanya ke kamar kecil. Ya, kita tunggu saja. Tidak ada masalah. Ini sambil ya kita bincang-bincang tentang apa yang beliau tadi sampaikan, ya merangkum sedikit. Jadi dari apa yang Ustadz Muntaga Hasyir sampaikan, itu kalau saya cermati 2 hal yang paling harus diingat. Yang pertama itu
mengendalikan nafsu ya. Betul. Nafsu ini sesuatu yang luar biasa yang harus kendalikan sehingga kita dalam posisi bisa tidak terlalu terpengaruh ke arah nafsu yang alwamah ya. Jadi beliau lebih kepada mengikuti nafsu yang mutmainnah ya. Yang kedua, beliau tadi menyampaikan bahwa pada usia muda itu jangan sampai menunda-nunda. Karena beliau tadi bilang menunda itu nantinya akan panen kerepotan. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana teknis supaya orang dalam beraktivitas itu tidak sering menunda. Karena kan memang orang itu secara umum dekat dengan malas ya. Malas itu menikmati ya. Jangankan orang lain. Saya sendiri aja termasuk orang yang memang masih berjuang untuk tidak malas. Karena malas itu memang asik, ternikmati ya. Tetapi ya ini kita coba, Anwar Sadat sudah ada di samping saya. Ini Ustadz ya. Nah, sambil menunggu Ustadz Muntaga Asyir yang beliau tadi pamit 2 menit. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Monggo Ustadz nggih. Mohon maaf tadi saya menjelaskan tanpa izin, saya perkirakan paling-paling ke toilet gitu aja nggih. Ngapunten, enggak apa-apa. Ya, ternyata 3 menit pas ya. Selisih 1 menit. Monggo bisa dilanjut, ngapunten. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa poin yang pertama itu teman-teman adalah rasa malas. Jangan sampai kita itu dibunuh oleh rasa malas kita sendiri. Dengar anak muda tuh jangan sampai ya Allah, segala halnya itu dihentikan oleh rasa malasnya. Coba masuk. Jangan sampai yang pertama itu adalah rasa malas, yang kedua itu jaga lingkungan pergaulannya, circle-nya. Terus yang ketiga, ini saya masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga, teman-teman, jangan sampai terjerumus dari 2 hal kabair yang paling membunuh. Ini teman-teman mau hidup pun sudah mati sebenarnya. Saya nggak mau memumpuskan harapan teman-teman yang mungkin terjerumus dalam hal itu. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan betapa bahayanya 2 hal ini. 2 hal ini adalah perzinahan, narkotika. Ini 2 hal yang bisa membunuh kaum remaja. Betapa banyak orang yang terlibat di dalam free sex. Free sex itu teman-teman seks bebas. Yaitu di mana setiap pacaran melakukan hubungan intim yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gonta-ganti hubungan seksual tanpa diatur oleh agama, tanpa diatur oleh etika dan moral. Akibatnya apa? Maaf 1000 maaf. Kita sebelum saya tidak ingin membuat orang yang terjerumus di sana misalnya tidak mau membuat mereka putus asa, tapi sebelum membahas mereka, saya membahas kita yang masih aman lah. Kalau sudah terjerumus di sana, kalau Allah selamatkan, oke, alhamdulillah. Tapi ada berapa banyak angka HIV sekarang? Ngeri kalau udah. Ini belum azab akhirat ya. Kita bahas azab dunianya aja. Angka HIV sekarang itu mati-matian naiknya di dunia. Bahkan di Indonesia, angka HIV itu di setiap kota meningkat. Salah satu faktornya adalah free sex. Seks bebas. Seks perzinahan yang dilakukan dengan begitu menjijikkan gitu. Itu membunuh masa depan kalian sendiri. Jadi please, safe, hati-hati. Jangan sampai terjerumus di sana. Makanya agama tuh benar kasih pagar wala taqrabuz zina kata agama. Jangan kalian mendekati perzinahan. Ini baru azab dunia ya. Kemudian belum di akhirat, teman-teman. Kata para ulama,
nanti di neraka itu, hal yang paling antan wa absya ma finnar huwa furujuz zunat. Kata para ulama, hal yang paling bau dan paling menjijikkan yang ada di neraka, kelaminnya orang yang melakukan perzinahan. Kalau tidak tobat tentunya. Kalau tidak tobat. Bahkan kata para ulama, sampai nanti di neraka itu, orang-orang kafir, teman-teman, di antara siksaan orang kafir itu adalah dipaksa minum nanah yang mengalir dari kelaminnya orang yang zina. Sebegitu buruknya dosa tersebut. Namun tentunya kalau tidak tobat. Yang kedua selain free sex, yaitu narkotika. Narkoba, miras, minuman keras, semua itu yang memabukkan itu semuanya itu kan dilarang oleh agama demi kebaikan dan keselamatan kita. Namun yang sangat memilukan, jangankan di kota-kota, jangankan di kota besar, bahkan di pelosok desa, anak-anak muda usia 13 tahun sekarang sudah tahu make. Ini sebelum saya ngomong ke teman-teman yang pemuda, ini saya ngomong ke Pak Moderator dan Kiai Anwar. Ini tolong mau digimanakan ini Gus, generasi muda ini. Tentang narkotika ini bahayanya sudah sangat masif sekali gitu. Teman-teman kalau sudah terjebak di sana, syukur kalau bisa keluar. Tapi kalau sampai kecanduan, percaya deh, nggak akan punya masa depan lagi. Udah hidupnya berhenti di jarum suntik, hidupnya berhenti di apa yang dihisap. Udah di sana stuck sudah. Mau mencapai pencapaian apa? Mau menjadi apa? Mau menjadi orang yang bermanfaat. Jangankan bermanfaat ke orang lain, orang untuk diri sendiri aja sudah hancur. Jadi itu jangan sampai. Teman-teman mungkin tidak mampu seperti Imam Syafi'i, tidak mampu seperti orang-orang terdahulu, orang-orang hebat. Tapi please jangan sampai terjebak di dua hal itu. Bahkan disebutkan di dalam kitab itu bahwa perkara yang paling sering membuat seseorang itu terjebak di dalam dosa-dosa besar, bahkan yurithu al-khatimah, bahkan berpotensi membuat seseorang itu wafat di dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa keimanan, yaitu narkotika dan minuman-minuman yang memabukkan itu semuanya. Makanya disebut umul khaba'ith, teman-teman. Umul khaba'ith itu induknya keburukan. Kalau orang-orang di usia 50 tahun insya Allah lebih aman. Tapi kita, anak-anak muda nih, sama pergaulan itu, ketemu teman anak muda, kita kayak malu kalau nggak ikut minum. Percaya deh, kalau gabung sama circle begituan, kalian akan malu kalau nggak ikut mencoba. Akhirnya mencoba sekali, mencoba 2 kali. Saya teringat sama salah satu santrinya para ulama dulu, santrinya Abul Ma'ali, Imamul Haramain, yang ketika sakit, dijenguk oleh gurunya, ternyata dia sebelum wafat bilang, saya keluar dari agama Islam. Dan sungguh teman-teman, nggak ada petaka yang lebih besar dari itu. Mau masa mudanya keren kayak apapun, kalau matinya kayak gitu, ya udah. Apalagi yang mau dibahas. Kalau matinya sudah bilang, saya keluar dari agama Islam. Kemudian dia meninggal. Itu gurunya, ulama besar, Imamul Haramain, pemimpin Mekah dan Madinah, itu bertangis-tangisan. Kok bisa saya yang ngajar tiap saat, saya yang mendoakan tiap saat. Kok murid saya wafat dalam keadaan keluar dari agama Islam? Kemudian malamnya guru itu bertemu di dalam mimpi dengan muridnya. Kata Imamul Haramain, ditanya, apa yang terjadi padamu wahai anakku? Kenapa kamu tadi saya saksikan sendiri kamu meninggal dalam keadaan sehina itu? Anak muda itu menjawab, mohon maaf guru. Saya itu sakit selama 1 tahun, selama 2 tahun. Dan saat saya sakit, tabib menyarankan saya meminum khamr. Dengan tujuan berobat 1 gelas sekali setiap tahun. Kata para ulama, coba yang punya akal, coba berpikir, kata para ulama. Orang yang minumnya untuk tujuan berobat, bukan niat mabuk-mabukan ini, niat obat. 1 gelas 1 kali selama 1 tahun bisa membuat dia kehilangan keimanannya. Apalagi yang minumnya memang mengkonsumsinya memang beneran untuk senang-senang, untuk hura-hura dan dikonsumsi setiap hari. Itu urusan akhirat. Jadi pemuda spesial itu yang pertama harus spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebanyak apapun followers Instagramnya, sebanyak apapun gaji pendapatannya, kalau di sisi Allah hina, buat apa juga? Jadi spesial yang pertama itu harus spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, la faidata an takuna masyhuran fil ardi wa majhulan fis sama. Tidak ada gunanya teman-teman kalau populer di muka bumi tapi menjadi gembel di atas langit. Artinya malaikat nggak ada yang kenal. Ada tuh di antara kita yang mungkin nggak dikenal orang, mungkin diabaikan di lingkungan, tapi ternyata di atas langit kalau disebut namanya malaikat bergemuruh semua mengenali orang itu. Kenapa? Karena dia ibadahnya sering laporan ibadahnya sering naik ke atas langit. Tapi ada di antara kita itu, waliyadzubillah, semoga bukan yang semoga kita tidak termasuk di golongan itu. Ada di antara manusia itu yang di muka bumi dipuja-puja, yang di muka bumi dengar disorot oleh semua orang. Tapi ketika ditanya ke atas langit, dia taksana hanyalah gembel. Malaikat nggak ada yang kenal. Siapa tuh si B? Siapa tuh si B? Kita nggak kenal, kata para malaikat. Karena apa? Karena nggak pernah nyetor amal baik ke atas langit. Jadi yang pertama, yang terakhir tuh menjadi spesial. Ingat, pemuda spesial itu yang harus sebelumnya adalah spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebelum kita ngobrol-ngobrol, spesial adalah seberapa kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pemuda-pemuda itu harus menjadi pelopor dari setiap gerakan yang baik. Oleh pepatah dikatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka ini saya nggak tahu ya, tadi saya sebenarnya mempersiapkan materi atau yang saya obrolkan itu untuk pemuda-pemuda aja. Tapi tadi moderator tiba-tiba bilang katanya ada ibu-ibu di sini. Ada orang-orang dewasa yang mungkin sudah punya anak. Ini pesan dari saya untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang mungkin sudah sedang mendidik anak-anak muda, atau para guru yang ada di sini. Menghardik itu tidak akan pernah membuat mereka berhenti dari keburukan. Yang mereka butuhkan, anak-anak muda saat ini, yang mereka butuhkan adalah pelukan, adalah anggapan, dinotis gitu loh sama orang-orang yang dewasa. Jangan diabaikan. Pengabaian itu atau hujatan terhadap mereka justru akan menjauhkan mereka dari kebaikan. Rangkul serangkul-rangkulnya, jangan pernah lepaskan anak-anak muda tuh. Dan anak-anak muda harus menjadi pelopor dari setiap kebaikan. Bikin gerakan, bikin ide-idenya tuangkan, bikin komunitas kayak gini. Tapi ini yang bikin Kiai Anwar. Tapi andaikan anak muda ini yang terlibat bikin webinar, undang pemateri, ngobrol, kita bincang-bincang dan lain sebagainya. Makanya kan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan manfaat yang sesungguhnya adalah manfaat yang bisa ditularkan kepada generasi berikutnya, kepada alam lingkungan kita. Anak-anak muda bikin gerakan buang sampah kepada tempatnya. Ini saya kadang berpikir, untuk saya sendiri, belum orang lain, saya mikir, saya ini ngapain sih jadi pemuda gitu? Apa aja yang saya buat? Mau bikin apa kayak gitu? Bikin ide-idenya itu dituangkan kayak. Ya, semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemuda yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi pemuda-pemuda yang spesial, bisa bermanfaat di muka bumi, berguna kepada lingkungan sekitar, berguna kepada alam, dan tentunya kelak di hari tua bisa meneruskan, melanjutkan hal-hal baik tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bisa lanjut ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustadz Mutagasir. Luar biasa pemaparannya, padat makna. Betul-betul bisa memberikan satu gambaran terkait kepemudaan. Dan ini jamaah atau yang ikut dalam webinar ini tentu ada yang ingin bertanya, dan bagi yang ingin bertanya silahkan resen supaya nanti siapa yang pertama atau kedua bisa saya atur ya. Monggo silahkan. Oke.
Ya, ya, oke. Monggo, ini Mbak Nur, silakan bisa bertanya ke Ustadz Muntagasir atau ke Ustadz Anwar Sadat, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini nggak bisa on kamera ya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Sekarang saya itu sebagai mahasiswa baru. Nah, di sini saya ingin bertanya. Kan di dalam lingkungan pergaulan, remaja itu sangat rentan terhadap pergaulan bebas. Nah, salah satu penyebabnya adalah teman bergaul yang kurang baik. Karena sebagian remaja itu berpikir bahwa boleh berteman dengan siapapun. Pertanyaannya, bagaimana kita memposisikan diri dalam bergaul di zaman modern sekarang agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Baik, itu terima kasih. Oke, monggo Ustadz Muntaga, beliau ingin bertanya masalah teknis supaya saat bergaul itu tidak sampai terjerumus. Oke, monggo Ustadz. Sebetulnya Mbak Nur, sebetulnya ya nggak ada yang nggak terjerumus. Semua pemuda di saat ini, bahkan saya sendiri, nggak ada yang suci. Kita itu pasti terjerumus di dalam keburukan. Pasti pernah menyentuh pergaulan yang nggak sehat. Pasti pernah menyentuh dosa. Maaf. Bentar. Baik, maaf barusan terjeda. Kita itu semua pasti pernah terjerumus. Tapi yang perlu dilakukan adalah bangkit. Jangan sampai kita terjerumus terus diam. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah. Iya, apa kan ini? Suara kecil. Pergaulan yang. Iya. Kedengeran kan Pak suara ya? Ini sudah normal kembali. Tadi kecil, sekarang sudah normal. Oke, monggo silakan Ustaz, lanjut. Jadi Mbak Nur, nggak ada ceritanya anak muda di zaman sekarang tuh yang nggak terjerumus. Jarang sekali. Mungkin ada orang-orang pilihan 1-2, tapi rata-rata mayoritas kita itu semua pasti terjerumus 1-2 kali di keburukan-keburukan itu. Tapi yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah kita bangkit. Gitu. Mungkin ada dari kita yang pernah terjerumus di dosa-dosa besar. Yuk kita bangkit, anak muda. Kita lebih baik harus memikirkan masa depan kita, potensi kita, cari bakat kita. Bakat di dalam diri kita alirkan, jangan hanya sibuk di dalam hal-hal yang pergaulan-pergaulan seperti itu. Kemudian selain bangkit itu artinya tobat ya, takut ada yang nggak paham. Artinya berhenti melakukan itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gugur lagi, bangkit lagi. Gugur lagi, bangkit lagi. Gugur 5 kali, usahakan tobatnya 100 kali. Gugur 10 kali, tobatnya 1000 kali. Pokoknya harus lebih banyak kita, seberapapun nih setan mampu meraih kita, mampu mengotori kita, harus lebih banyak lagi kita membasuh diri kita dengan penyesalan dan pertobatan. Kemudian yang kedua, cari, imbangi pergaulan-pergaulan tersebut dengan circle yang baik. Cari majelis taklim, di setiap kota sekarang sudah ada. Pasti ada teman-teman kalau mencari. Di setiap kota itu sudah ada pasti komunitas-komunitas majelis taklim, muslimatan, pengajian, rutinan yang ada di setiap, bahkan di setiap kampung sudah ada. Yang entah itu bulanan, cari circle seperti mereka agar kita hidup dan berinteraksi juga dengan pergaulan-pergaulan yang tidak toksik itu, sambil lalu kita berusaha menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Jadi mungkin itu kurang lebih. Yang pertama saya ingatkan lagi, yang pertama seberapapun kita terjadi, bangkit lagi dengan penyesalan dan pertobatan. Yang kedua,
cari circle-circle yang baik melalui pengajian-pengajian, komunitas muslimatan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Moderator. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk yang kedua, ini Mbak Dinda Ayu Rizkia, tapi sebelum Mbak Dinda bertanya, ini perlu diinformasikan bahwa Zoom ini akan berakhir jam 9:30 ya. Nah, untuk yang masih bertanya tetapi 15 menit lagi kurang lebih. Ya, jadi diinformasikan nanti kalau tidak kebagian waktu bisa kontak ke jenengan sehingga apa yang beliau tanyakan tetap bisa terespon dan terpenuhi. Nggih. Ya silakan Mbak Dinda Ayu Rizkia, apa yang ditanyakan monggo ya. Nggih, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Ayu Rizkia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena Apa? Putus-putus Dinda Ayu Rizkia atau sinyalnya. perjodohan yang dilakukan? Gimana? Aduh, berat. Bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena perciperan atau perjodohan yang dilakukan para netizen, terkhususnya para milenial, terhadap public figure atau influencer. Bahkan tak jarang pula dari mereka menge-ship atau menjodoh-jodohkan public figure yang muslim dan non-muslim. Nah, itu bagaimana Ustadz? Dan bahkan kemarin ada beberapa saya lihat di Instagram, mereka itu menge-ship atau menjodoh-jodohkan public figure yang muslim dengan yang non-muslim. Tapi mereka juga dalam ada kegiatan kayak bakti amal gitu. Nah, bagaimana itu Ustadz? Terima kasih. Oh, Ustadz ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu bagian dari hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa yang didapatkan sih? Tanda Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Apa yang didapatkan dengan ngejodoh-jodohin artis-artis, public figure? Sekarang kita kalau mau lihat kualitas pemuda, kita lihat kolom komentar para selebgram, para artis, semuanya saling hujat, ngomongin hal-hal kotor. Tinggalkanlah itu kebiasaan yang nggak perlu, itu nggak ada manfaatnya. Kurang lebih seperti itu Pak Musadat. Oke. Pak Moderator. Oke, maturun. Ustadz ya. Oke. Ini bergeser ke Mbak atau Ibu Nailus Zulfa. Ya, silakan langsung. Sampaikan ke Ustadz, monggo silakan. Ya, Mbak Nailus Zulfa. Ya, sebelumnya terima kasih. Bagaimana ada suaranya? Sudah cukup. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nailus Zulfa, asal dari Cianjur. Di sini saya ingin bertanya begini. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Sering mendengar seperti itu kan. Namun ternyata kesalahan dalam berpikir atau bahkan pola pikir yang sudah terbentuk dalam lingkungan yang kurang sehat itu udah sangat sulit untuk diatasi. Nah, untuk itu saya meminta solusi ataupun hal yang memang bisa menjadikan hal yang lebih baik lah dalam lingkungan yang memang pola pikir orang-orangnya itu sudah kurang baik atau bagaimana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi masalah itu bukan ketika kita salah berpikir, tapi yang menjadi masalah kalau kita berhenti belajar. Jadi silahkan berpikir dan lain sebagainya, tapi jangan berhenti belajar, jangan berhenti bertanya. Karena kalau yang menjadikan kita itu tersesat, kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita pahami, udah ini cukup, nggak belajar lagi, nggak mencari tahu lagi. Selama terus menggali, selama terus belajar, mencari tahu, setiap orang yang dianggap memiliki ilmu, tanyakan kepada mereka apa yang menjadi keluh kesah pemikiran kita, ide-ide kita, tuangkan kepada mereka. Cari terus, jangan pernah lelah menuangkan pertanyaan-pertanyaan itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kata beliau, mencapai apa yang telah beliau capai itu adalah menggunakan berkat daripada lisanin saul, lidah yang gemar bertanya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Nailus Zulfa sudah. Oke,
Terima kasih Ustadz. Ini bergeser ke yang bertanya selanjutnya, Ayatullah Khamenei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam. Suara sudah jelas, sip. Ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ustadz. Itu yang pertama, bagaimana menyadarkan seorang teman yang sudah atau telah melakukan menjerumus ke arah kemaksiatan. Sedangkan teman itu enggan sekali untuk disadarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Ustadz, tadi disinggung mengenai masalah pengendalian nafsu, terutama syahwat ya, bila seorang pemuda itu yang baik bisa mengendalikannya. Saya sudah 37 tahun, masih lajang ya Pak Ustadz ya. Itu apa kiat dan tips untuk bisa mengendalikan nafsu syahwat itu? Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ustadz. Ustadz Muntagana. Assalamualaikum Ustadz Muntagana. Ini sedang lost contact, lost view. Bisa didengar? Wah, kita tunggu sebentar. Tadi nggak ada informasi. Ini Ustadz Muntagana ke toilet lagi atau sedang apa? Ini belum bisa diinformasikan. Kita tunggu saja sekitar 2 menit. Kalau beliau belum muncul, belum terdengar suaranya, Ustadz Anwar Sadat bisa ngisi dengan bincang-bincang ya. Oke. Mudah-mudahan ini sekedar trouble yang sifatnya elektrik ya. Artinya kita tetap husnudon ya. Barangkali memang beliau sering ke toilet yang sifatnya ujuk-ujuk, kita tunggu saja. Dan maksimal kita tunggu 3 menit lah. Ya sambil kita semuanya berdoa semoga beliau segera muncul ya. Sekali lagi mungkin bisa di itu Pak Herman, ya. Bisa direview pertanyaannya biar yang lain yang belum mendengarkan bisa ya. paham. Oke, dari yang bertanya tadi, beliau menyampaikan bahwa urusan terberat bagi pemuda itu cara mengendalikan hawa nafsu. Dan beliau tadi juga menyampaikan yang bertanya, usianya sudah 37 tahun, tapi masih dalam keadaan bujang, dan juga minta saran bagaimana bisa tetap kekeh untuk mengelola, mengendalikan nafsu sehingga tidak sampai terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang dikuasai nafsu ya. Itu Ustadz ya. Ini urusan nafsu Ustadz ya. Dan tentunya beliau tadi bilang usia 37 tahun masih lajang. Ini perlu kita doakan. Kita nggak tahu dari siapa doa itu menjadi terkabulkan ya. Karena bagaimanapun ini kelihatannya peristiwa sederhana, cuma webinar. Kalau memang dari peserta atau siapapun yang mendengar, kita mendoakan yang bertanya tadi, yang usia 37 masih dalam keadaan lajang, dia usia ke-38 bisa insya Allah juga ditemukan jodohnya. Nggih. Semuanya bisa ujuk-ujuk dan bisa terencana. Monggo Ustaz, bisa dikomentari atau dijawab. Halo Ustadz Anwar Sadat. Wah ini Assalamualaikum Ustadz Anwar Sadat. Ini ada gangguan teknis ini kelihatannya ya. Oke. Assalamualaikum. Cek 1 2. Ya, oke. Sudah Kedengaran? Sip. Kedengaran, terlihat aman. Lanjut ya. Ustaz. Ya. Yang ditanyakan adalah masalah nafsu usia 37 tahun, masih lajang. Ini sekalian saya umumkan, monggo bagi mbak-mbak ya. Sekalian aja ya. Bagi yang
Siapa mungkin yang berminat ini? Satu majelis taklim via Zoom, boleh menghubungi Mas siapa tadi ya. Jadi salah satu cara agar kita itu bisa menahan hawa nafsu, terutama Mas bagi yang belum menikah, maka dengan cara, gak kedengeran tak suaranya? Terdengarkan? Yaitu Dengar, dengan dengar. cara berpuasa. Ya, itu bagi orang yang masih lajang, tidak punya istri atau tidak punya suami. Tapi kalau yang sudah punya suami, punya istri, salah satu caranya kalau misalkan seorang suami lah melihat cewek lain, oh ternyata tertarik, segera pulang ke rumah, langsung bablas anginnya ya, langsung sikat aja yang di rumah, insya Allah kalau sudah menyikat yang di rumah, ya contohnya nyikat itu ya sikat. Ya bukan sikat WC ya, sikat yang ada di rumah, istri yang di rumah, insya Allah kalau sudah melihat yang di luar sudah tidak akan tertarik lagi karena sama ya, dalamnya juga sama ya, nggak usah diceritakan ya. Di sini yang hadir ini ada Pak Munas, ada Pak Suladi ya, wajah beda, isinya sama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lanjut, ada Ya. waktu 3 menit. Ya Ustadz, tambah dikit Ustadz ya. Kan gini Ustadz. Baik, Ini- baik. Moderator, Sudah ada mohon kembali. maaf. Oke, monggo Ustadz Maaf, Tagana. tadi- Ya. Tadi ujuk-ujuk hilang, ngapunten ya. Tadi itu kemana Ustadz? Mohon maaf. Jadi sebenarnya tadi di sini mati Ya. lampu, jadi nggak sempat. Oh. Saya Itu dengar karomah sambil- itu. sambil- Ya. Ya. Pak Herman, itu Baik. mungkin sebuah karomah. Ujuk-ujuk Iya. hilang, ujuk-ujuk muncul. Ujuk-ujuk Luar muncul biasa. ya. Ya. Insya Allah. Nanti ujuk-ujuk setengah hilang. Ya. Monggo Ustadz, Nggih. dilanjut nggih. Tuh hilang lagi. Iya siap, saya ada. Oh siap, oke dilanjut tadi terkait ini Ustadz. Tadi dari yang bertanya itu menyampaikan usia 37 dalam keadaan bujang untuk memperkuat supaya nafsu tetap terkendali dan sekaligus ada ruang untuk bisa mendapatkan jodoh, itu teknis dan harus apa yang dilakukan. Oke Ustadz. Ya. Kalau menurut saya Pak, itu kan sebetulnya itu pertanyaan bukan konteks agama ya. Iya. Tapi kalau menurut saya cari aktivitas kesibukan yang positif sambil lalu perbanyak berpuasa. Perbanyak berpuasa dan cari aktivitas kesibukan yang positif sambil ini ada amalan baca setiap habis sholat Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baca zikir itu. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kalau mau lebih manjur lagi pakai jimat bisa. Jimat. Pakai jimat, nulis pakai spidol ke kertas. Tulisannya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi min amri rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi min amri rasyada. Nah, kalimat itu ditulis di kertas, dilipat, diplasterin, terus dijadiin kalung. Insya Allah segera ketemu jodohnya. Wah, oke ya. Ya. Matur nuwun Ustadz Muntagana. Iya. Matur nuwun atas penjelasannya. Sama-sama, Pak. Oke, mudah-mudahan Sama-sama. webinar pada malam hari ini bisa memberikan manfaat buat siapapun. Dan kalau saya sebagai moderator nanya dikit tidak apa-apa ya. Ustadz, kalau ada Boleh. kalau ada kalimat seperti ini gini. Timbangane kamu, ini bahasa Jawanya gini, Ustadz. Ya. Ya. Nggih. Daripada Anda mencari jodoh sendiri, buru-buru dan acak-acakan, maka lebih baik dicarikan orang lain yang lebih hati-hati. Yang demikian itu menjadi penting atau lebih baik cari sendiri, Ustaz? Gimana itu Pak? Kok saya enggak paham ya? Enggak paham ya? Ya. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Enggak. Daripada pakai bahasa Indonesia. Ya, daripada cari jodoh sendiri, acak-acakan, buru-buru, mendingan dicarikan sama orang lain. Apakah boleh, iya betul. Boleh. Betul, ya. betul. Ya, berarti nanti saya titip yang bertanya tadi, yang
bujang usia 37 titip jenengan carikan nggih. Iya. Itu cowok apa cewek, Pak? Itu cowok. Cowok. Oh. Iya, jenengan barangkali punya stok. Artinya kan itu juga apa ya, ruang barokah lah ya nggih. Heeh. Mudah-mudahan Masya Allah. nggih, Masya Allah. mudah-mudahan dah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Mungkin kalau gini ya. Mungkin kalau saya sudah bisa, kalau habis pandemi majelis di Sidoarjo sudah bisa offline, bisa ketemu, boleh tuh. Ya, nggih. Mudah-mudahan terkait niatan itu bisa diajabai mendatangnya nggih. Kepada semua Amin. peserta webinar dan khususnya kepada Ustadz Muntaga, bukan Muntagana. Muntaga, Ustadz Muntaga Bashir yang pada malam hari ini telah memberikan paparan hikmah dan hal teknis serta cara-cara bagaimana pemuda itu bisa mencapai optimal dalam berkarya, dan sekaligus ini Ustadz Rusadat selaku Khotimul Majelis Al-Anwar pada malam hari ini bisa memberikan satu feedback sehingga acara webinar untuk kelanjutannya ini menjadi bisa lebih merangkul banyak anggota dan bisa menyebar kebaikan, dan semua yang hadir bisa berperan sebagai penyebar kebaikan juga. Dan tentunya kepada yang masih ingin bertanya tapi karena keterbatasan waktu nanti bisa bertanya lewat Jabri. Terima kasih. Monggo saya serahkan kepada Ustadz Rusadat selaku pengasuh Majelis Al-Anwar. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Bapak Herman dan Ustadz Muntaga. Alhamdulillah kegiatan pada kesempatan malam ini sudah selesai ya, tidak bisa terlalu malam ya. Yang penting kita bisa silaturahim di sini. Dan untuk Ustadz Muntaga, saya tunggu di Majelis Al-Anwar Sidoarjo. Sudah dibuka secara offline. Kapan bisanya nanti bisa WA ya, nanti bisa langsung hadir, bisa memberikan nasihat ke jamaah-jamaah ya biar lebih mantap ya. Kalau seandainya sudah ada stok jodoh yang tadi, tolong dibawa sekalian ya, serahkan kepada Pak Herman ya, biar Pak Herman nanti menghubungi yang tadi usia 37 tahun itu ya. Itu ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini Zoom atau webinar ini bisa istiqomah terus. Dan untuk teman-teman yang bergabung di grup, bagi yang tetap ingin ada kajian via WA, monggo tetap nggak usah meninggalkan grup, nanti bisa diskusi di situ, masalah fikih, masalah lain-lain dan sebagainya, monggo bisa tetap di situ. Dan nanti insya Allah di bulan depan akan ada webinar berikutnya. Insya Allah kita akan kedatangan tamu, bintang-bintang tamu yang lain, atau mungkin nanti akan dijadikan satu semuanya ya, Lora Ismail, yang mana Ustadz Muntaga juga kenal ya, insya Allah ya, sekalian Ustadz Muntaga ya. Beliau itu saudara, masih paman saya. Oh, masih pamannya ya, Masya Allah. Berarti ponaannya ya. Ya sekalian kalau perlu Presiden Jokowi, kalau mau kita undang ya. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya istiqomah, semuanya sehat. Kita tutup langsung dengan doa ya. Ya. Saya yang mimpin doa ya Ustadz ya. Nah, yang lebih senior katanya ya. Ya, saya yang mimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal المنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
Pak Moderator, saya ada usul bentar. Ya, monggo silakan Ustaz. Muntaka, Ustadz Muntaka, bukan Karena Muntakana. kekurangan yang tadi atau kekurangan maksimalan, kalau ada pertanyaan yang masih belum terpuaskan, bisa kunjungi DM saya di Syab Muslim, saya akan jabarkan, saya akan jawab seluas-luas. Di Syab Muslim ya? Oke. Iya, Oke. SHAABB_Muslim. SHAABB_Muslim. Oke. Matur nuwun atas niat baiknya, mudah-mudahan bagi yang ingin bertanya ada mediasi untuk masuk ke jenengan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh ya. Oh iya, itu kalau doorpress-nya itu kayak di foto bersama, jangan lupa. Mau kalau doorpress-nya itu silakan video saya ngelihat ada doorpress-nya. Pak Moderator, saya ngelihat ada doorpress-nya di. Ya, doorpress-nya ada berupa tanah kafling. Ya, ada tanah kafling ya. Doorpress-nya apa? Ya. Doorpress. Enggak, di gambarnya kan ada buku apa tuh? Oh, doorpress-nya kalau buku itu untuk webinar mendatang sudah disiapkan, tapi yang sekarang doorpress-nya itu tanah kapling tapi enggak ada sertifikatnya. Tanah kapling apa? Ya, Oke, ini infonya ya, ketentuan untuk kesempatan mendapatkan door prize dari webinar Majelis Al-Anwar Sidoarjo. 1. Catat materi dari webinar yang disampaikan oleh pemateri bagi yang berhak mendapatkan door prize ya. Yang pertama, catat materi dari webinar yang disampaikan pemateri. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Muntaga dicatat baik via tulisan atau via ketikan, boleh. Yang kedua, foto hasil catatan lalu edit desain sekreatif mungkin. Difoto, diedit desainnya sekreatif mungkin. Yang ketiga, posting di IG story dan di tag IG-nya Ustadz Muntaga SHAABB_Muslim 616. Terus juga di tag @Majelis Al-Anwar Sidoarjo, juga di tag @Anwar Musaddad. Yang keempat, panitia akan menentukan yang mendapatkan door prize dari segi isinya, terus desainnya, dan lain-lain. Dan yang kelima, pemenang akan dihubungi via DM ya. Nanti akan di DM untuk pemenangnya. Untuk informasi lebih jelasnya, nanti sama admin akan dipost kriteria yang mendapatkan door prize di grup webinar. Ya, gitu. Ustadz Muntaga? Siap, betul. Betul? Siap. Betul. Oke. Sebelum kita akhiri, minta tolong video semuanya dinyalakan, kamera dinyalakan karena akan difoto bareng oleh admin. Ya, semuanya. Hitungan ketiga, video dinyalakan. Yang hadir secara offline, ya difoto langsung nanti ya. Monggo, silakan dinyalakan semuanya. Silakan. Hitungan ketiga akan di screenshot, akan difoto. Ya, ini ada 5, jadi 5 kali ya. Siap. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, jempolnya semuanya. Pakai jempol tangan, jangan jempol kaki, jempol tangan. Biar lebih afdol. 1, 2, 3. Oke, kucingnya sekalian enggak apa-apa diajak itu, monggo. Halaman ketiga kita foto juga, video dinyalakan, monggo, jempolnya ditunjukkan 1, 2, 3. Oke, halaman keempat, videonya banyak yang mati, monggo bisa dinyalakan. Oke, hitungan ketiga akan di screenshot. 1, 2, 3, monggo. Halaman terakhir, monggo silahkan dinyalakan semua video. 1, 2, 3. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta webinar, khususnya Ustadz Muntaga yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian di webinar ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Makasih Ustaz. Barakallah Ustaz. Barakallah. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Balik no. Aku lho. Terima kasih semuanya. Monggo bisa live, yang live monggo. Bagi yang mau stand, ya saya live kan. Monggo bagi yang masih ada yang mau didiskusikan nanti bisa bisa via WA ya, yang ada di grup, tidak perlu keluar supaya nanti kalau ada webinar berikutnya bisa mendapatkan info. Dan juga kalau ada yang didiskusikan masalah agama, masalah fikih, masalah akidah, masalah tasawuf dan lain sebagainya, monggo kami melayani via WA ya. Monggo kita akhiri semuanya dan akan di end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.